Yesaya pasal 40 ayat 29 hingga 31. Jika saudara-saudari telah mendapatkannya, mari kita baca secara bersama-sama dalam hitungan ketiga. 2, 3. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur Tuhan atas setiap berkat dan kasih-Mu dalam hidup kami, termasuk waktu kami bisa berkumpul, kami bisa bersekutu secara pemuda-pemudi, dan saatnya kami akan merenungkan sebagian firman-Mu. Tuhan tolong kiranya agar kami para pemuda dan pemudi ini bisa mengerti apa yang disampaikan oleh firman-Mu, dan biarlah kiranya juga Engkau yang menyertai dan memberikan ketenangan buat pembicara agar bisa menyampaikan firman dengan tepat. Tuhan, ini yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan, kita semua masih bisa berkumpul di tempat ini. Saya mengucap syukur juga kepada Tuhan masih memberikan saya kekuatan di tengah-tengah kesibukan kuliah dan tanggung jawab sebagai mahasiswa, dan bisa menyampaikan firman Tuhan kepada Anda semua. Saya sebelumnya juga berterima kasih kepada Gembala GBI Agrave yang memberikan saya kesempatan untuk membawakan firman Tuhan, dan juga terima kasih kepada rekan-rekan pengurus BLAS yang mempercayakan khotbah pada hari ini. Ya, tadi pemimpin pujian telah memberitahukan bahwa hari ini kita akan membahas suatu topik, yaitu topik tentang pembaruan resolusi dalam hidup, yaitu recharge, reflect, satunya apa lagi? Renew. Oke. Ya, teman-teman, saudara-saudari, tidak terasa waktu begitu cepat dan tahun 2024 sudah memasuki bulan Maret. Ketika memasuki bulan Maret ini, saya merenungkan apa yang menjadi tujuan saya dalam tahun ini ketika saya pikirkan waktu tahun baru itu terjadi, yaitu 2 bulan lalu. Ya, seringkali ketika sudah memasuki bulan Maret, rasa semangat tahun baru itu sudah mulai pudar. Biasanya pada waktu tahun baru kita menetapkan apa, saudara-saudari? Apa? Tanggal liburan. Menetapkan apa, saudara-saudari? Biasa kalau tahun baru sebuah tidak kedengaran nih, tidak kedengaran. Resolusi. Oke. Tuh. Semangat ya, harus semangat ya, resolusi. Ya, seringkali di awal tahun kita membuat resolusi dengan harapan kita bisa mencapai resolusi tersebut dan kita berjalan ke arah yang lebih baik dengan mencapai resolusi tersebut. Tetapi, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebenarnya apa sih resolusi itu? Resolusi menurut KBBI adalah suatu putusan atau kebulatan pendapat yang berupa permintaan atau tuntutan. Dengan kata lainnya adalah suatu tujuan yang ingin dicapai oleh seseorang. Itu adalah sebuah resolusi dan kita tahu akan hal itu. Namun, berdasarkan survei US News and World Report, ini adalah suatu institusi akademika yang ada di Amerika. Mereka meneliti beberapa orang, banyak orang, dan responden yang memiliki resolusi pada tahun baru ternyata sekitar 80%. Sekitar 80% gagal melanjutkan perjuangan resolusinya ketika masuk di bulan Februari. Pertanyaannya, mengapa mereka gagal melanjutkan perjuangan resolusi mereka? Itu adalah pertanyaan bagi mereka. Tetapi pertanyaan bagi kita adalah, masihkah
kita semua ingat resolusi yang kita buat 2 bulan lalu? Masih adakah semangat yang membara dari hati saudara-saudari semua untuk mencapai resolusi tersebut? Oh, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, tentu tidak mudah untuk mempertahankan semangat itu ketika di perjalanan dunia yang serba tidak pasti ini. Kondisi dan situasi yang dunia yang tidak pasti ini akan membuat kita tidak mudah untuk melaksanakan atau berjuang mencapai resolusi tersebut. Saya sebagai penghobi catur juga memahami betapa sulitnya berjuang untuk meraih sebuah kesuksesan atau kemenangan. Perenungannya adalah begini, saudara-saudari. Kita bermain catur saja sudah butuh tenaga, butuh kekuatan, butuh fokus. Apalagi ini untuk mencapai resolusi setahun 12 bulan, saudara-saudara. Masih panjang. Jadi untuk kita bisa mencapai resolusi tersebut, ada 3 hal yang perlu kita lakukan di awal bulan Maret ini. Yaitu yang pertama adalah recharge. Recharge ya. Ya, balik lagi kepada masalah resolusi. Resolusi erat kaitannya dengan motivasi. Ketika ada motivasi, kita membuat sebuah resolusi. Resolusi akan bertahan lama jika motivasi kita benar. Tetapi saudara-saudari, motivasi yang benar tidaklah cukup untuk menjadi bahan bakar kita untuk mencapai resolusi yang kita telah tetapkan. Jika kita hanya terfokus pada tujuan kita sendiri, motivasi kita hanya terarah pada diri kita sendiri, pada tujuan kita sendiri, pada kesenangan diri kita sendiri. Itu walaupun benar, tetapi jika motivasi itu berfokusnya hanya kepada diri kita sendiri, itu tidaklah akan bertahan lama, saudara-saudari. Kita recharge artinya adalah menyegarkan diri di poin pertama ini. Kita hanya bisa menyegarkan diri apabila kita mempunyai motivasi yang berfokus, yang terarah kepada Tuhan. Kita telah baca tadi di ayat 29, yaitu Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ini adalah pasal Yesaya 40 ini adalah pasal yang menjelaskan tentang penjelasan tentang bangsa Israel yang sedang dalam masa pembuangan. Yaitu di pembuangan di Babel, mereka kehilangan hak mereka sebagai manusia yang bebas. Nabi Yesaya di sini ingin menuliskan bahwa memberikan pengertian dan berkata kepada bangsa Israel bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber kekuatan itu. Tertulis bahwa Dia memberi kekuatan. Dia, tidak ada yang lain, saudara-saudara. Dia yang memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Artinya adalah bahwa motivasi kita harus terarah kepada Tuhan. Tuhan adalah sumber kehidupan. Saya ibaratkan begini, saudara-saudari. Seperti diri kita adalah sebuah HP dan Tuhan adalah chargernya. Ketika kita tidak berpegang atau berfokus kepada Tuhan, tidak menyambungkan motivasi kita kepada Tuhan, maka kita akan cepat loyo, cepat lelah, cepat lesu. Saya yakin banyak di antara kita, termasuk saya juga, ketika HP drop, HP lowbat, bingung cari chargeran. Charger, kamu bawa charger nggak? Kamu bawa charger nggak? Bayangkan, itu hanyalah sebuah HP, saudara-saudara. Bagaimana dengan motivasi akan resolusi kita? Kalau kita tidak mengarahkan motivasi kita kepada Tuhan, kalau kita tidak menyambungkan motivasi akan resolusi kita kepada Tuhan, oh, sungguh sangat menyayangkan hal itu, saudara-saudari. Tuhan sumber kekuatan, Tuhan adalah sumber kehidupan, dijelaskan juga di bagian firman yang lain, yaitu di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 juga menjelaskan, Rasul Paulus telah menjelaskan bahwa Tuhan
tidak memberikan kita roh ketakutan, tetapi membangkitkan kita roh yang penuh dengan kekuatan. Filipi 4 ayat 13, ayat yang sungguh terkenal, yaitu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di Perjanjian Lama ada juga Mazmur Daud menuliskan dalam Mazmur 28 ayat 7 bahwa Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Tuhan adalah sumber kekuatan dan sumber kehidupan. Saya menjadi ingat akan suatu tokoh cerita dalam Alkitab, yaitu di Perjanjian Lama, yaitu tokoh Nabi Elia. Jika saudara-saudari telah membaca kisah Nabi Elia di dalam kitab 1 Raja-Raja 17 hingga ayat yang ke 1 Raja-Raja pasal 17 hingga pasal yang ke-19, kita telah tahu di sana bahwa penyertaan Tuhan akan Elia sungguh luar biasa. Yang pertama, kita bisa belajar bahwa pada saat Raja Ahab menyembah Baal, dikarenakan dipengaruhi oleh istrinya Isabel, Nabi Elia menegur Raja Ahab dengan mengatakan, demi Tuhan yang hidup, katanya, yang kulayani, bahwa tidak akan terjadi hujan atau turun embun kecuali jika aku katakan. Oleh karena itu Tuhan tahu bahwa Raja Ahab akan sangat marah kepada Nabi Elia. Oleh karena itu Tuhan meminta Nabi Elia untuk menyingkir ke Sungai Kerit di sebelah timur Sungai Yordan. Di sana kita tahu bahwa Nabi Elia dipelihara Tuhan dengan bisa minum melalui air dari Sungai Kerit itu, dan juga ada burung gagak yang setiap pagi dan petang mengantarkan roti dan daging kepada Elia. Tidak sampai di situ saja penyertaan Tuhan. Ketika Sungai Kerit menjadi kering, Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk bersiap pergi ke Sarfat, yaitu bertemu dengan sebuah janda. Di sana Tuhan telah memberitahukan kepada Elia bahwa engkau akan bertemu dengan janda dan akan diberi makan oleh janda tersebut. Lalu menariknya, saudara-saudari, kita telah melihat ceritanya bahwa ketika Elia bertemu dengan janda ini, Elia meminta sebuah air atau beberapa air minum. Lalu ketika janda itu pergi mengambil air, Elia berkata apa? Juga bawakanlah roti kecil kepadaku. Lalu kata janda itu, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya hanya ada segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan aku sekarang lagi sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu. Lalu aku akan pulang dan mengolah makanan ini untuk aku dan anakku. Dan ketika habis, kami akan mati. Tapi Elia berkata apa? Elia menjelaskan bahwa Tuhan Allah akan tidak membuat habis tepung dalam tempayan itu dan minyak dalam buli-buli itu. Dan janda tersebut membuat sebuah roti yang telah diminta oleh Elia, dan betul tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli itu tidak habis sampai turunnya hujan. Ini adalah sebuah kuasa Tuhan melalui Elia yang luar biasa. Lalu kita juga telah tahu bahwa kemenangan Elia di Gunung Karmel, saudara-saudari. Di Gunung Karmel, Elia berhadapan dengan 450 dewa Baal. Di hadapan para rakyat, Elia mengajak suatu pertandingan di mana lembu siapa yang disambar oleh api dari langit, berarti itulah Tuhan. Jadi mengadakan pertandingan antara Baal dan Allah. Nabi Elia inilah yang juga berani mengolok-olok dewa Baal. Karena ketika nabi-nabi Baal ini telah menari-nari, telah menoreh-noreh katanya,
telah berteriak-teriak sampai bercucuran darah. Lembu itu tidak disambar oleh Baal, tidak ada suatu tanda akan disambar, tidak ada. Tetapi ketika Elia memanggil Allah, disitulah tersambar lembu yang dipersembahkan oleh Elia. Padahal kita tahu bahwa di cerita itu lembu itu bercampur dengan air, sudah dikasih air, dikasih batu dan lain-lain. Tapi oleh karena kuasa Tuhan dan Elia, melalui kuasa Tuhan dan melalui Elia itulah Tuhan menyatakan keberadaannya. Disambar habis lembunya itu dan air yang ada di dalamnya pun juga habis dijilat oleh petiran itu, sambaran itu. Oh, sungguh luar biasa. Akhirnya Nabi Elia memerintahkan rakyat untuk menangkap para nabi-nabi Baal. Lalu disembelihlah mereka semua oleh Elia. Tetapi saudara-saudari, kita tahu bahwa setelah Elia menyembelih nabi-nabi Baal ini, maka Raja Ahab memberitahukannya kepada Isabel, istrinya yang sangat kejam. Lalu Isabel memerintahkan orang untuk mengatakan kepada Elia bahwa demi Allahnya Isabel, jika pada besok hari, kira-kira pada waktu ini, aku tidak mematikan engkau, tidak mengambil nyawamu, maka aku akan dihukum, kata Isabel. Ancaman Isabel inilah yang saya membaca kisah ini lumayan terkejut dengan reaksi dari Elia. Dikatakan bahwa Elia ketika terancam nyawanya, Elia merasa ketakutan, saudara-saudari. Merasa ketakutan. Lalu Elia menyingkir sampai ke Gunung Horeb. Lalu katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Lalu Elia merasa depresi. Elia merasa depresi karena Elia merasa bahwa dia sendiri nabi Tuhan yang masih hidup. Dan juga Elia juga telah bekerja keras untuk Tuhan semesta alam, semesta langit. Tetapi bangsa Israel meninggalkan perjanjiannya dengan Tuhan, merobohkan mezbah-mezbah, dan juga mengincar Elia untuk dicabut nyawanya. Tetapi ketika Elia di tengah depresi itu, Tuhan tetap datang. Ketika Elia menyingkir sampai ke daerah Berseba, lalu berjalan di padang gurun, lalu menemui pohon arar, lalu duduk di bawah pohon arar itu, Elia sangat merasa lemas, sangat merasa depresi. Tetapi Tuhan tetap mengirimkan seorang malaikat dan juga memberikan sebuah roti bakar dan sebuah kendi yang berisi air. Ini adalah sebuah bentuk pemeliharaan Tuhan kepada Elia. Tuhan tidak membiarkan nabinya merasa sendirian. Dan juga karena Tuhanlah sumber kekuatan itu, akhirnya Tuhan menyatakan dirinya ke Elia di Gunung Horeb. Dituliskan bahwa di pasal 19 ayat 18 masih ada 7.000 orang Israel yang tidak menyembah Baal. Berarti Elia tidak sendiri, saudara-saudari. Jadi yang Elia kira dia sudah sendiri, tetapi nyatanya tidak. Tuhan masih menunjukkan bahwa masih ada orang-orang Israel yang setia kepadanya dan Tuhan memelihara Elia. Walaupun dia merasa depresi, merasa ketakutan, diincar nyawanya. Saya bayangkan jika ada orang yang mengincar nyawa saya juga dak-dikduk, saudara-saudari. Siapa yang tidak dak-dikduk gitu? Karena Elia meskipun dipakai Tuhan secara luar biasa, tetaplah manusia biasa, sama seperti kita. Tetapi ketika di tengah-tengah depresi itulah Tuhan sebagai sumber kekuatan datang kepada Elia untuk memberikan makanan dan juga menyatakan dirinya di Gunung Horeb. Dan kisah Elia dituliskan bahwa
dia mentahbiskan Elisa untuk menjadi nabi ganti atasnya. Ya, itu adalah suatu contoh dalam Alkitab bahwa Tuhan sebagai sumber kekuatan akan senantiasa memberikan kita kekuatan jika kita terhubung dengan Dia. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi sama seperti halnya kita di sini dalam kehidupan sehari-hari kita, kadang kita merasa bosan, kadang kita merasa jenuh, kadang kita merasa tidak terarah, kadang kita merasa tidak tahu mau kemana. Ingatlah bahwa motivasi kita, setiap langkah kaki kita harus kita tujukan kepada Tuhan, harus terarah kepada Tuhan, karena Dialah sumber kekuatan. Jangan mengandalkan diri sendiri, saudara-saudari. Kata-kata ini sepertinya cukup sering kita dengar, jangan mengandalkan diri sendiri. Tetapi seringkali kita tidak memahaminya atau merenunginya dengan baik-baik. Oleh karena itu kita juga harus ingat bagian Alkitab yang lain di Perjanjian Baru soal pokok anggur yang benar di Yohanes 15. Dituliskan bahwa kita bagaikan ranting. Ranting itu tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Dan jika ranting tidak tinggal di dalam pokok anggur itu, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Termasuk demikian dengan halnya resolusi tadi. Jadi kalau kita tidak mengarahkan motivasi akan resolusi kita kepada Tuhan, maka kita akan menjadi cepat lelah dan tiada berdaya. Jadi poin yang pertama adalah recharge. Di recharge ini kita harus merenungkan bahwa sejauh ini motivasi akan resolusi kita arahkan kemana? Apakah kita arahkan ke tujuan diri kita sendiri? Misalnya kita mempunyai resolusi untuk menjadi binaragawan gitu, misalnya mempunyai otot yang kuat gitu kan? Apakah seperti itu? Apakah tujuannya untuk diri kita sendiri? Atau motivasi akan resolusi kita adalah untuk Tuhan? Renungkan itu, kita ini adalah menjadi bahan perenungan buat kita akan motivasi akan resolusi kita. Lalu yang kedua adalah reflect. Setelah kita menyegarkan diri kita dengan mengarahkan motivasi kita kepada Tuhan, lalu apa selanjutnya yang kita harus perbuat? Yaitu reflect. Reflect artinya adalah merenungkan. Merenungkan apa, saudara-saudari? Yaitu merenungkan pertumbuhan rohani atau pertumbuhan hubungan kita dengan Tuhan. Seperti itu. Dikatakan di ayat yang ke-30, Yesaya 40 tadi. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus merenungkan pertumbuhan rohani kita atau merenungkan pertumbuhan hubungan kita kepada Tuhan? Mengapa kita harus merenungkan pertumbuhan rohani kita kepada Tuhan? Mengapa kita harus merenungkan pertumbuhan rohani kita kepada Tuhan? Karena jika kita tidak merenungkan pertumbuhan rohani kita kepada Tuhan, kita akan sama seperti yang dituliskan dalam ayat 30 ini. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Padahal orang-orang muda diidentikan dengan mempunyai fisik yang kuat, mempunyai jiwa yang kuat, mempunyai semangat yang kuat. Tetapi karena dia tidak merefleksikan kehidupan rohaninya, dia menjadi lelah dan lesu. Dan yang menarik di sini tertulis, teruna-teruna jatuh tersandung. Seperti kita pahami, saudara-saudari, bahwa teruna-teruna kalau di masa sekarang ini adalah seperti calon perwira atau mahasiswa akademi militer. Bayangkan, ketika mahasiswa akademi militer itu adalah orang yang lumayan gagah secara fisik ya. Tetapi jika kita tidak merenungkan pertumbuhan rohani dan kita hanya bergantung kepada fokus kita saja, hanya hal-hal yang duniawi saja, maka kita akan mengandalkan diri sendiri jatuhnya. Kalau kita tidak merenungkan pertumbuhan rohani dengan pertumbuhan hubungan kita dengan Tuhan, maka kita akan cenderung mengandalkan diri sendiri.
mengandalkan diri sendiri ini cukup berbahaya bagi kita anak-anak Tuhan. Karena ketika kita mengandalkan diri kita sendiri, kita perlahan mulai jarang mengingat Tuhan. Kita mulai melupakan Tuhan. Kita ketika jarang mengingat Tuhan, melupakan Tuhan, lalu selanjutnya adalah kita meninggalkan Tuhan. Seperti itu. Ini berbahaya. Contoh tokoh Alkitab lagi. Saya ingin mengajak saudara-saudari untuk merenungkan berbagai tokoh Alkitab untuk sesi ini, yaitu contoh Alkitab di tokoh Alkitab adalah Simpson, Hakim Simpson. Siapa yang tidak tahu cerita Hakim Simpson? Pasti semuanya tahu di ruangan ini. Hakim Simpson adalah hakim yang sangat perkasa. Tuhan menganugerahkan kepadanya kekuatan yang luar biasa. Bayangkan, tertulis di Hakim-Hakim pasal 15 bahwa Simpson mematikan atau mengalahkan orang Filistin, 1.000 orang Filistin dengan tulang rahang keledai. Saudara-saudari, saya bayangkan membuat mati 1.000 orang dengan tulang rahang keledai. Wow, begitu luar biasa. Saya renungkan ke diri saya sendiri. Jika saya dikeroyok 3 orang saja sudah kewalahan. Saudara-saudari, saya dikeroyok 3 orang aja udah kewalahan gitu. Apalagi ini Simpson. Simpson bukan hanya membuat babak belur orang Filistin, tetapi mematikannya 1.000 orang dengan tulang rahang keledai. Wow, sungguh luar biasa. Ini adalah suatu berkat Tuhan atau karunia dari Tuhan yang begitu luar biasa. Tetapi sayang, ketika Simpson bertemu dengan perempuan dari lembah Sorek yang bernama Delila, Simpson mulai goyah. Saya bacakan dalam Hakim-Hakim 16 ayat 16. Hakim-Hakim 16 ayat 16. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Wow, sungguh menarik cerita ini. Simpson seorang yang kuat, seorang yang perkasa, yang mematikan 1.000 orang, takluk kepada seorang wanita. Ini menjadi perenungan kita buat kaum Adam. Jika kita mencintai seorang wanita, maka ingatlah kita harus tetap merenungkan pertumbuhan rohani kita kepada Tuhan, karena berbahaya ternyata mencintai seorang perempuan. Jika saudara-saudari membaca kitab Hakim-Hakim 16 secara keseluruhan, sebenarnya di situ telah tertulis bahwa Simpson sebenarnya sudah 3 kali berbohong kepada Delila terkait rahasia kekuatannya. Simpson telah 3 kali berbohong kepada Delila, tetapi karena Delila terus-terusan merengek-rengek dan dikatakan mendesak-desak dia, maka Simpson seperti mau mati rasanya. Saya bayangkan ini sebuah perenungan juga buat saya bahwa laki-laki yang kuat, laki-laki yang perkasa begitu rentan terhadap rengekan seorang wanita. Hati-hati. Akhirnya ketika Simpson menuruti pertanyaan dari Delila, menjawab pertanyaan dari Delila ini, Simpson tidak memikirkan Tuhan, Simpson tidak merenungkan Tuhan. Akhirnya Simpson jatuh, yaitu dikatakan bahwa akhirnya Simpson ditangkap oleh orang-orang Filistin karena rahasianya setelah diketahui, kedua matanya dicungkil. Menjadi buta karena cinta. Hati-hati, saudara-saudari. Ini sangat berbahaya. Ini sangat mengenaskan, ending yang sangat mengenaskan. Mata dicungkil dan diikat dengan 2 rantai tembaga. Lalu pekerjaannya di penjara adalah menggiling. Dan juga ini adalah sebuah konsekuensi dari tidak merenungkan Tuhan, yaitu Tuhan tidak
tidak lagi bersama Simson. Tuhan meninggalkan Simson. Tokoh lain yang bisa kita ambil pelajaran adalah Saul. Saul adalah raja Israel yang diurapi oleh Tuhan pada awalnya. Dia yang raja pertama yang berhasil menyatukan semua suku Israel ke dalam satu payung pemerintahan. Tetapi karena Saul tidak taat, Saul melanggar perjanjian dengan Tuhan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, roh Tuhan meninggalkan Saul. Tercatat dalam 1 Samuel 15 ayat 11. Jadi yang bisa kita pelajari dari dua tokoh ini adalah Simson dan Saul pada awalnya menyadari bahwa kemenangan dan kekuatan yang mereka dapat itu awalnya berasal dari Tuhan. Tetapi sayang bahwa akhirnya mereka memilih untuk tidak mengingat Tuhan lagi. Yosua telah mengingatkan kepada kita bahwa kita harus tetap merenungkan Tauratnya siang dan malam. Agar perjalanan kita berhasil, agar perjalanan kita beruntung. Karena akan ada konsekuensi bagi kita jika kita tidak merenungkan pertumbuhan rohani kita atau merenungkan pertumbuhan hubungan kita dengan Tuhan, yaitu Tuhan akan meninggalkan kita. Jika Tuhan meninggalkan kita, maka kita sudah tahu nasib dari Simson dan Saul tadi, saudara-saudara, yaitu kita akan masuk dalam keadaan yang sangat tidak menguntungkan bagi kita. Tokoh Alkitab yang merenungkan pertumbuhan rohani atau pertumbuhan hubungannya dengan Tuhan adalah salah satunya adalah Daniel. Jika kita membaca Daniel pasal 1 di Istana Babel, Daniel di Istana Babel waktu Raja Yoyakim waktu itu yang menjadi raja atas Israel diserahkan kepada Nebukadnezar, di tangan Nebukadnezar oleh Tuhan karena melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Waktu itu Daniel dan ketiga temannya, Hanaya, Misael, dan Azaria adalah seseorang yang muda, seorang yang berperawatan baik, yang dibawa ke istana raja untuk mengikuti sebuah pendidikan. Tapi aturannya adalah bahwa mereka harus makan pelabur dari santapan raja dan minum minuman anggur dari raja. Ini adalah hal yang najis. Tetapi karena Daniel merenungkan hubungannya dengan Tuhan, Daniel menolaknya. Padahal kita tahu bahwa santapan atau makanan minuman dari raja ini pasti bukan hal yang sepele, saudara-saudari. Pasti lezat dan bergizi. Tidak mungkin makanan raja itu ecek-ecek, tidak mungkin. Tetapi karena ini najis dan Daniel merenungkan hubungannya dengan Tuhan, Daniel menolak itu. Dan Daniel dikisahkan bahwa Daniel meminta sayur dan air kepada kepala pegawai istana itu. Bayangkan. Sampai Daniel bilang, adakanlah percobaan selama 10 hari. Biarlah kami diberi makan sayur dan diberi minum air saja. Dan bandingkanlah perawatan kami dengan pemuda-pemuda lain yang makan dari santapan raja. Oh, kalau saya pikir-pikir secara logika ya, tetap yang menang adalah yang makan dari santapan raja, saudara-saudari. Karena hanya sayur dan air dibandingkan makanan yang bergizi, makanan yang lezat. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya, saudara-saudari. Setelah 10 hari, ternyata perawatan mereka menjadi lebih gemuk, perawatan mereka menjadi baik, dan kepada mereka dikaruniakan sebuah hikmat, sebuah pengertian, dan mereka 10 kali lebih cerdas dibanding pemuda-pemuda yang lain atau orang-orang yang berilmu yang lain. Ini adalah sebuah perenungan bagi kita, saudara-saudari, bahwa ketika kita dalam posisi lingkungan kita dalam posisi yang tidak di dalam Tuhan, kita harus tetap merenungkan pertumbuhan rohani kita dengan Tuhan. Daniel taat akan hal itu dan akhirnya mendapatkan sebuah kehormatan dari Nebukadnezar waktu itu. Dan juga
jika diteruskan di Daniel pasal 2 itu adalah sebuah hal yang luar biasa. Bagaimana mungkin misalnya orang lain bermimpi dan kita bisa memberitahukan apa yang dia mimpi itu dan menjelaskan serta maknanya. Oh, itu tidak mungkin. Itu hanyalah anugerah dari surga, anugerah dari Tuhan. Karena Daniel merenungkan pertumbuhan rohaninya dengan Tuhan, akhirnya Tuhan mengaruniakan hal tersebut, yaitu pengertian akan mimpi-mimpi. Luar biasa. Lalu yang ketiga, poin yang terakhir adalah ketika kita sudah menyegarkan diri dengan mengarahkan motivasi kita kepada Tuhan, lalu kita setelah itu telah merefleksikan hidup kita, hubungan kita dengan Tuhan, lalu apa yang selanjutnya terjadi? Yang terjadi setelah 2 poin itu adalah renew, yaitu pembaruan. Kita diperbarui. Kita diperbarui untuk bisa memperbarui resolusi kita. Kita akan menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dikatakan dalam Yesaya pasal 31 tadi. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, ini adalah mengandung sebuah janji Tuhan. Yaitu bahwa ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kita akan mendapatkan janji Tuhan. Memang menanti adalah hal yang menjemukan, saudara-saudari. Seperti kita menantikan kehadiran seseorang misalnya. Seseorang yang sudah janjian, yuk ketemu di sini jam ini di sini gitu. Tetapi kita sudah datang, orangnya nggak datang-datang. Menanti itu menjemukan, menjengkelkan. Tetapi menanti-nantikan Tuhan adalah sesuatu yang berbeda, saudara-saudari. Karena kita telah diperbarui. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kenapa menanti-nantikan Tuhan itu berbeda? Karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Di 2 Korintus 1 ayat 20 telah dijelaskan bahwa sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Dan itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Apa saja janji Tuhan ketika kita diperbarui? Yaitu yang pertama adalah mereka akan senantiasa mendapat kekuatan baru seperti burung raja wali. Kekuatan baru yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar kekuatan fisik, saudara-saudari, tetapi juga kekuatan secara roh dan jiwa. Kita tahu bahwa burung raja wali ini adalah burung yang terbang menantang badai. Burung yang terbang menantang badai dengan kekuatan sayapnya. Sayap raja wali itu sangat lebar, saudara-saudari. Pernah yang saya cari tahu bahwa ada raja wali yang diukur lebar sayapnya itu sepanjang 2,5 meter. Saudara-saudari, wow. Tinggi badan saya aja kalah lebar, kalah tinggi dengan raja wali. Begitu luar biasa. Raja wali terkenal dengan ketahanannya ketika terbang. Jadi memang ketika burung raja wali ini mengepakkan sayapnya, pada awalnya itu memang terasa berat. Tetapi ketika raja wali sudah terbang tinggi, maka energi yang dikeluarkan itu adalah sangat sedikit. Jadi tertulis di sini bahwa hasil penelitian, raja wali hanya butuh waktu sekitar 2 menit. 2 menit saja untuk mengepakkan sayap dalam tiap waktu jam terbangnya. Setelah itu raja wali terbang tanpa mengepakkan sayapnya. Raja wali terbang karena memanfaatkan udara panas pada daratan terbuka. Jadi ketika memanfaatkan udara panas pada daratan yang terbuka itu, raja wali akan terbang semakin tinggi, semakin ringan. Yaitu bahkan bisa mencapai jarak yang jauh, sekitar 70 hingga 125 mil. Artinya adalah, refleksinya terhadap diri kita adalah kita mendapatkan kekuatan baru seperti burung raja wali. Yaitu
ketika ada badai datang, kita tidak seperti burung yang lain, tetapi seperti burung Raja Wali. Burung lain itu, saudara-saudari, jika ada badai, jika ada suatu hujan atau cuaca buruk, memilih untuk berlindung, untuk mencari perlindungan. Tetapi burung Raja Wali tidak demikian. Burung Raja Wali naik terbang di atas badai, menantang badai. Karena Raja Wali mempunyai sifat seperti itu. Ya. Kita mendapat kekuatan baru seperti burung Raja Wali, bukan hanya secara fisik kita mendapat kekuatan baru, tetapi secara jiwa dan roh. Dan inilah yang penting buat kita agar tetap bisa melintasi badai tersebut. Lalu janji yang kedua adalah kita dimampukan memakai kasih karunia untuk tujuan yang terbaik. Di ayat 31b telah dijelaskan bahwa mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita akan melakukan pekerjaan dan perintah Allah dengan riang gembira. Kita akan semangat. Kata Muksa adalah semangat itu mengalahkan kelelahan, saudara-saudari. Semangat mengalahkan apapun. Karena kita semangat, maka kita bisa melakukan semuanya itu untuk tujuan yang terbaik, yaitu tujuan yang memuliakan Tuhan. Seperti kita di sini, mahasiswa-mahasiswi, melakukan tanggung jawab kita, piket, melakukan tanggung jawab, misalnya masak, jaga parkir, jaga gedung. Itu adalah sebenarnya kasih karunia dari Tuhan agar kita bisa melakukan pelayanan-pelayanan itu untuk tujuan yang terbaik. Memang secara fisik kita capek, saya akui saya capek secara fisik gitu. Tetapi secara jiwa dan roh, jika kita telah diperbarui, meskipun fisik kita lelah, meskipun fisik kita capek, tetapi secara jiwa dan roh kita tetap semangat di dalam Tuhan, tetap semangat mengerjakan hal yang demikian untuk kemuliaan namanya, melakukannya untuk Tuhan. Demikian juga hubungannya dengan pembaruan resolusi. Kita bisa memperbarui resolusi kita jika kita diperbarui terlebih dahulu oleh Tuhan. Ketika kita diperbarui oleh Tuhan, kita menerima janji, yaitu kekuatan baru dan dimampukan memakai kasih karunia untuk melakukan tujuan yang terbaik. Ketika kita sudah diperbarui, maka kita dapat memperbarui resolusi kita kepada tujuan Tuhan. Jadi, maukah saudara menyegarkan diri, mengarahkan motivasi kita kepada Tuhan? Maukah saudara merenungkan pertumbuhan rohani saudara dengan Tuhan? Dan maukah saudara diperbarui agar bisa memperbarui resolusi Anda sendiri? Amin. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan atas setiap berkat dan kasih-Mu dalam hidup kami. Kami baru saja merenungkan Tuhan soal recharge, reflect, and renew. Tuhan, kami tahu bahwa setiap tahun baru kami membuat sebuah resolusi, tetapi seringkali kami loyo dan tidak bisa melanjutkan resolusi yang telah kami buat. Tetapi kami telah belajar bahwa kami dapat menyegarkan diri Tuhan dengan motivasi yang kami arahkan sesuai tujuan-Mu, dan kami juga bisa merenungkan setiap saat Tuhan hubungan kami dengan Engkau, dan juga kami senantiasa bisa memperbarui resolusi kami karena kami sebelumnya telah diperbarui oleh pekerjaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, tolonglah kami pemuda-pemudi di tempat ini, biarlah kami bisa merenungi hal ini lagi. Dan kami tahu Tuhan bahwa tahun ini masih panjang, masih banyak misteri di depan, dan biarlah kami bisa memperbarui resolusi kami dan kami bisa mencapainya Tuhan di akhir tahun nanti. Dan kiranya hanya Engkau saja yang dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih. Waktu selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.